yes I remember. I remember when we caught a shooting star, yes I remember. Hai semuanya, selamat datang di Alumni Berbagi. Apa sih alumni berbagi itu? Alumni berbagi adalah suatu tempat atau wadah di mana di sini para alumni dapat berbagi cerita dan pengalaman mereka selama 3 tahun belajar di SMP Budia Wacana, ataupun pengalaman-pengalaman mereka selepas dari sekolah ini. Acara ini juga sekaligus sebagai ajang bagi alumni untuk kembali ke sekolah tercinta, menyapa serta membagikan ilmu dan pengalaman mereka kepada adik-adiknya agar dapat terinspirasi dan mengikuti jejak mencapai karir seperti para alumnus saat ini. Nah, tema alumni berbagi kita kali ini adalah tentang kewirausahaan. Halo teman-teman semuanya, hari ini aku mau ngajak kalian untuk membahas nih apa aja sih hal yang bisa dilakukan selama pandemi COVID-19 sehingga kegiatan kita bisa lebih bermanfaat dan lebih produktif lagi. Sebelumnya aku akan memperkenalkan diriku dulu dan akan sedikit cerita nih gimana perjalanan studiku dan kok bisa sih masuk di dunia kulineri, khususnya dunia pastry. Nah, halo teman-teman, nama aku Kinara, umur aku 21 tahun. Aku alumni SMP Budia Wacana tahun 2014. Aku masuk SMP Budia Wacana itu tahun 2012. Dimana aku dulu tuh hobi banget ngedance. Jadi aku ikut grup dance-nya SMP BW itu namanya Orient Stepper Crew, dan pada saat itu aku diberi kesempatan untuk menjadi first captain-nya Orient Stepper Crew pada masanya loh ya. Nah, terus karena dulu hobi aku ngedance, selain itu aku juga suka banget pelajaran olahraga dan ekstrakurikuler basket. Jadi aku suka hal-hal yang berbau fisik. Jadi olahraga, latihan dance dan latihan basket itu hal-hal yang aku sukai dari dulu. Nah, waktu 3 tahun berlalu di SMP Budia Wacana. Nah, waktu awal kelas 1 SMA naik ke kelas 2 SMA itu aku masih sering menghabiskan waktuku untuk latihan dance dengan pelatih Orient Stepper Crew dan teman-temanku yang dulu satu grup dance sama aku. Jadi aku masih sering latihan dance, masih sering kumpul-kumpul bareng mereka, dan akhirnya lebih banyak ikut kompetisi-kompetisi dance, lomba-lomba dance kayak gitu. Nah, selama itu aku masih bisa mengikuti kemauanku nih teman-teman. Jadi aku masih sekolah tuh kayak suatu kewajiban yang harus aku lakukan, tapi aku memiliki kegemaran di dunia dance yang aku dapatkan di luar sekolah gitu. Jadi aku tetap bisa menjalankan keduanya dengan baik. Nah, kemudian pas akhir kelas 2 SMA itu aku udah tidak melanjutkan aktif dance lagi karena kegiatanku di SMA sudah sangat banyak, makin banyak, dan udah mau kelas 3 SMA nih, jadi harus lebih fokus ke sekolah lagi gitu. Udah waktunya udah terbuang untuk belajar dan sekolah sampai sore gitu kan. Nah, sewaktu aku kelas 1 sampai kelas 3 SMA itu ada pelajaran tata boga. Jadi tata boga itu pelajarannya itu tentang memasak gitu. Jadi aku diberitahu, kami diberi informasi dan pelajaran yang berbau masakan gitu. Jadi banyak mengetahui tentang cara memasak, cara mengolah makanan,
bagaimana menghitung cost, jadi pengeluaran dan pemasukan untuk membeli bahan-bahan, untuk kalau dijual dapat untung berapa, bisa tutup modal berapa, itu diajarkan di mata pelajaran tata boga. Dan aku banyak belajar di situ, dan itu salah satu mata pelajaran favoritku waktu SMA. Nah, setelah aku masuk kelas 3 SMA, itu ada yang namanya Career Day di sekolah. Jadi ada banyak universitas-universitas yang datang dan buka stand di sekolahku waktu SMA, dan mereka memang bertugas untuk memberi informasi kepada muridnya tuh, untuk ini loh ada kampus ini untuk manajemen, ini untuk bisnis, ini untuk ilmu komunikasi, seperti itu. Nah, pada saat Career Day aku tuh cari-cari banget nih, mana ya kuliah yang aku tuh bisa masak gitu loh. Jadi aku maunya aku masak gitu, aku pengennya belajar masak gimana caranya, pokoknya aku maunya masuk di dunia permasakan gitu. Nah, akhirnya aku cari-cari, ada tuh nemu satu dan beberapa yang lainnya. Mereka melakukan demo masak di sekolah, terus menunjukkan ini nanti kalian belajar gini loh, belajar gitu loh gitu. Nah, tapi setelah aku lihat-lihat dan aku cari tahu sendiri, ternyata aku nggak yakin itu mau masuk universitas itu gitu loh. Jadi aku cari referensi sendiri di internet, aku cari-cari mana ya sekolah yang aku pengen masuki, mana ya tempat yang sesuai banget dengan passionku, sesuai banget dengan keinginanku gitu. Akhirnya aku dapet nih, dia itu adalah Akpar NHI Bandung. Berlokasi di Bandung, dan aku harus daftar, cari tahu tentang Akpar NHI Bandung ini. Aku cari tahu alumninya siapa aja, aku cari tahu siapa aja yang sekolah di situ, sehingga aku mencari kontaknya dan aku hubungi salah satu mahasiswanya untuk aku cari tahu kayak gitu, sekolah di sana tuh asik enggak, gimana sistemnya, seperti itu. Nah, akhirnya dengan pertanyaan-pertanyaan dan research yang sudah aku kumpulkan, aku memantapkan diri untuk mau mendaftar di di akademi itu, di Akpar NHI Bandung. Nah, akhirnya aku mendaftarkan diri, lalu datang ke Bandung untuk melakukan ujian tertulis dan interview. Nah, akhirnya setelah menunggu sekitar kurang lebih selama 1 bulan, aku diterima di sana. Dan aku memilih departemennya adalah pastry.
Jadi aku masuk semakin dalam ke dunia kuliner. Yang jelas-jelas aku tahu aku ingin masuk ke situ dan itu sesuai dengan keinginanku gitu. Nah, setelah itu aku mencari tahu lebih dalam lagi. Setelah berkuliah di sana, sistemnya itu sangat menyenangkan, tidak membosankan karena mereka memiliki sistem 50% teori dan 50% yang lagi praktek. Jadi aku sebagai mahasiswa yang ingin belajar pastry lebih dalam, lebih detail lagi, itu pas banget masuk di sana. Nggak hanya pastry sih, ada banyak. Mereka punya kitchen department, food and beverage service department, room division department. Jadi mahasiswa yang ingin belajar lebih dalam mengenai departemen tersebut bisa lebih memahami apa saja yang harus dikuasai di dalam departemennya gitu. Nah, 4 departemen yang ada di Akpar NH ini masuknya adalah hospitality. Jadi nanti akan kerja di hotel, akan kerja di restoran, di industri kayak gitu. Dan aku berkesempatan untuk melakukan praktik kerja lapang sebanyak 2 kali di semester 3 dan di semester 5. Nah, di semester 3 itu pada tahun 2019 aku berkesempatan untuk magang atau praktik kerja lapang di Hyatt Regency Yogyakarta Hotel. Nah, di situ aku apply as pastry, komi pastry. Jadi aku belajar pastry di Hyatt, di Hotel Hyatt itu seperti apa. Aku belajar cara membuat cake, aku belajar cara membuat puding, cookies, dan lain sebagainya yang tersedia di sana. Aku belajar juga gimana live cooking, bikin waffle, pancake, bikin dessert tradisional. Di sana diajarkan banyak hal dan aku bisa berinteraksi dengan tamu secara langsung, mengetahui tutur kata yang harus diucapkan dari karyawan ke tamu hotel seperti itu. Nah, itu magang yang pertama, teman-teman. Yang kedua, aku berkesempatan magang di Fine Dining Restaurant Room for Dessert Ubud, Bali. Jadi di sana aku berkesempatan harusnya 6 bulan magang, tetapi hanya mendapatkan 3 bulan magang dikarenakan COVID-19. Jadi aku harus pulang dan harus menyelesaikan magangku selama 3 bulan saja yang harusnya bisa mendapatkan 6 bulan magang. Nah, dari situ udah dong, aku nggak ada kegiatan apa-apa lagi karena kuliahku juga belum dimulai karena periodeku itu terhitung masih periode praktik kerja lapang gitu. Jadi belum mulai untuk kuliah reguler seperti biasa. Dan mendapatkan informasi bahwa kuliah seperti biasa melalui online itu juga belum dimulai gitu. Nah, nggak lama setelah itu aku mulai berpikir apa kegiatan yang bisa menunjang produktivitasku. Jadi karena aku punya kemampuan untuk membuat dessert, membuat cookies, jadi aku mengisi waktu luangku untuk membuat itu dan aku jual dengan sistem pre-order. Aku baru jual 1 macam sih sekarang. Aku jualan cream brulee, itu dessertnya Prancis, dengan paduan krim, telur, gula, dan susu di bake lalu dibakar menggunakan gula. Itu dessert tradisionalnya Prancis gitu yang aku jual lewat sistem pre-order online. Nah,
Dengan cara seperti itu, aku jadi memiliki waktu luang yang bisa aku gunakan untuk memproduksi dessert untuk aku jual gitu. Jadi waktu yang aku miliki itu tidak hanya sekedar aku gunakan untuk leha-leha di rumah atau main game atau melakukan hal-hal yang sedikit tidak produktif gitu. Jadi aku sebisa mungkin bagaimana caranya menggunakan waktuku yang ada selama di rumah itu menjadi lebih produktif lagi. Nah, untuk teman-teman nih yang punya kemampuan yang sama seperti aku atau memiliki kemampuan yang lainnya, asahlah kemampuan itu, karena selagi ada waktu luang yang banyak selama pandemi COVID-19 ini, maka peluang kalian untuk menjadi seseorang yang kalian inginkan itu akan lebih ditunjang lagi gitu. Jadi kesempatan kalian untuk mengasah diri kalian dengan potensi yang kalian miliki itu akan semakin besar gitu loh. Jadi kalian ingin menjadi chef, ada yang ingin menjadi pastry chef, mau ada yang jadi penjahit, mau ada yang menjadi desainer atau pemain musik atau mungkin penulis. Nah, kalian bisa manfaatkan waktu kalian selama pandemi COVID-19 ini untuk mengasah itu semua. Jadi kalian punya banyak waktu untuk bisa membuktikan kepada orang-orang terdekat kalian bahwa kalian itu bisa melakukan apa yang kalian mau dengan baik selama pandemi ini berlangsung gitu. Karena kan kita juga nggak tahu mau ngapain gitu, keluar rumah juga susah, bahaya. Jadi akan lebih baik jika di rumah aja dengan kegiatan yang sangat produktif gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa belajar dari ceritaku hari ini, bisa mengambil sisi positifnya aja dan bisa mengaplikasikan di hidup teman-teman semua kayak gitu. Jadi terima kasih sudah mendengarkan ceritaku, cerita studiku dan pengalamanku serta kegiatanku selama pandemi ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman sudah setia mendengarkan aku dari tadi. Sekian dan terima kasih. Sebenarnya ada banyak sekali pengalaman yang bisa mengajarkan aku sampai sejauh ini. Cuman salah satunya yang paling aku pegang banget sampai hari ini itu, jadi dulu itu kan Orient Stepper Crew itu kan dance-nya SMPBW pertama kali. Terus dan aku berkesempatan untuk menjadi first captain dance Orient Stepper Crew. Itu jadi membuat aku harus lebih berani lagi melakukan sesuatu, mengambil tindakan, lalu lebih bertanggung jawab, dan bisa membuat aku lebih percaya diri lagi. Menurutku guru-guru dan karyawan di SMP Budi Wacana itu baik-baik semua. Cara pengajaran setiap guru itu kan berbeda-beda satu dengan yang lainnya, tapi semuanya itu punya satu tujuan untuk selalu mendampingi murid-muridnya dengan baik, tidak hanya berperan sebagai guru, tapi juga berperan sebagai teman, sahabat.